Kalau seperti ayam gimana kira-kira, Pak? Ayam belum ada sih kalau ayam. Tapi Ayam. kalau harimau sudah ada di Amerika. Wow, gitu ya. Anda takut dengan harimau? Que se me leque. Kesemeleke, kesenangan tidak menyerupai kekayaan. Halo, apa kabar semua? Kuharap baik-baik saja di sana maupun di rumah saja. Stay my home. Ya, kembali lagi dengan saya Mr. Santai. Kita masih membahas tentang COVID-19. Akan kita bahas lagi tentang COVID-19 yang paling sering muncul. Dan aku akan curhat sama kawan. Saya masih penasaran gimana tentang COVID-19. Ini saya mengundang teman saya, tetangga, Mas Bro. Oke, Ya, Mas Bro. apa Sehat? kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Santai sehat? Sehat, alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Aman, Bapak juga sehat juga, Pak ya? Alhamdulillah. Jadi rencana obrolan kita hari itu apa? Masalah corona ya? Ya, masalah corona. Kemarin kan aku penasaran juga, Pak. Yang kemarin gua telepon Bapak gimana tentang ini. Dan saya banyak khawatir juga. Dan saya ingin menanyakan lebih jelas lagi tentang COVID ini, Pak. Tapi saya bukan ahlinya ya. Bukan hal Cuman ini, kita tapi sharing kita aja di sharing sini, aja, curhat iya. aja ya. Obrolan santai aja kita. Santai aja, Bro. Channel COVID-19 atau Mister Santai. Oke. Saya ada pertanyaan ini, Pak, yang selalu mengganjal hati saya. Oke. Ini bukannya saya bermaksud Bapak itu ahlinya, tapi kan kita nggak salah bertanya juga kan gitu. Betul. Satu, ini yang siapa saja yang bersiko terinfeksi COVID-19? Yang beresiko menurut yang saya tahu sih, resiko tertular bisa pada semua usia, Pak Bro. Semua Jadi usia. semua usia bisa tertular oleh COVID-19 ini, tidak mengenal dia mau tua, muda, Berarti kalau umur-umur 18 kena juga ya tuh, Pak? bisa kena. Cuman kebanyakan yang umur-umur masih muda itu disebutnya OTG. OTG apa OTG ini, Pak? OTG itu orang tanpa gejala. Oh, kalau OG, Pak, Oke, kayaknya orang gila sih. bisa aja Mas Bro. Jadi maksudnya kalau apa virus ini bisa kena ke siapa aja sih, itu intinya. Jadi lebih hati-hati aja, jangan dianggap sepele juga gitu. Tapi slow juga menghadapi pandemik seperti ini gitu. Tetap waspada lah Tetap gitu ya. waspada betul, Pak Bro. Dan kita next lagi, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Nah, yang unik dari virus ini setahu saya, jadi kan penularannya virus ini antar manusia nih. Jadi kenapa pemerintah menganjurkan untuk kita social distancing, Ya. kita diam di rumah aja, itu karena memang penularannya sangat masif, jadi sangat cepat gitu Pak Bro. Begitu. Jadi kalau misalkan dia droplet keluarin bersin atau batuk, kadang-kadang dari percikan airnya bisa nempel di fasilitas umum seperti bukaan pintu atau apa gitu, di baju. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, makanya kenapa pemerintah selalu rajin cuci tangan itu, supaya si virusnya itu memang mati gitu, atau tersapu oleh air yang kita cuci tangan tersebut. Oke, tersebut ya. Betul. Kalau bersin-bersin itu pun gimana harus ini apa cing harus gitu. Oh, kalau bersin. Bersinnya itu Jadi kalau bukannya bersin gimana? bagusnya sih kan dulu kita kalau bersin cuek gitu kan, batuk Iya. wah gitu kan. Nah, langkah baiknya sekarang kalau bersin itu mendingan kita seperti ini. Jadi kalau bersin itu kita tutup seperti ini nih, bersin wah gitu. Tutup jadi supaya nggak kemana-mana dropletnya gitu, nggak nyebarin ke semua orang, kan kasihan kalau orang Iya, akhirnya megang virus tersebut gitu. harus gitu ya, Mas Bro. Posisi boleh ngerokok kan? Bebas. Nah, sekarang kita Tapi tetap Anda nggak santai boleh. aja ya. Dan kita next lagi dalam pertanyaan yang biar jangan ada mengganjal ya, Mas Bro ya, biar kita pun bisa ngasih tahu untuk keluarga kita, saudara di mana terdekat Tuh. maupun yang jauh, bisa kita ngasih informasi juga kan. Bisakah hewan peliharaan menjabarkan COVID-19? Yang tadi saya bilang itu mau anak muda, mau anak kecil, bahkan hewan pun bisa tertular, Pak Bro. Iya. Bisa tertular, bahkan di Amerika sendiri
harimau yang berasal dari kebun binatang Brong tertular oleh virus corona. Kalau babi ngepet kira-kira gimana itu, Pak? Ya kan di hutan, Mas Bro, di hutan. Jadi tidak sekedar ke manusia, karena ada fakta yang memang si virus ini bisa ke hewan liar juga. Kalian dengar dulu kayak. Kalau seperti ayam gimana kira-kira, Pak? Ayam belum ada sih kalau ayam, tapi kalau harimau sudah ada di Amerika. Wow, gitu ya. Anda takut dengan harimau? Oke, kita next. Apakah sudah ada Kaflin untuk COVID-19? Sudah ada apa? Vaksin, Mas. Vaksin Oh, ya. vaksin. Oke. Bukan Kadang, kafein ya. kadang bahasa Inggris ini saya agak terlalu luar biasa banget gitu. Tidak apa, Mas Bro, kita santai aja. Kalau vaksin sejauh ini sih belum ada yang bisa nemuin vaksin corona ini. Tapi negara seperti Cina, Amerika sedang ngembangin vaksin. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja supaya memang vaksinnya bisa ditemuin agar pandemik ini bisa cepat berakhir lah. Karena memang kita sudah lelah seperti ini, Mas Bro. Ya khawatir juga sih, kurang bebas juga ya. Betul, kebayang yang memang apa? Sejak ngopi aja kita pun nggak bisa juga bebas ngopinya gitu. Iya, betul. Ya oke, aku next lagi. Ya, berapa lama waktu yang diperlukan sejak terinfeksi hingga munculnya gejala COVID-19? Berapa lama orang yang terpapar virus itu gitu maksudnya ya? Nah, inkubasi virus ini biasanya menurut pakarnya sih 14 hari. 14 hari ya, Pak? 14 hari ya, penularannya itu dapat terjadi seperti jarak dekat. Makanya kadang pemerintah ngasih social distancing atau jarak 2 meter gitu. Iya, ya. Nah, dari yang tadi awal diceritain bahwa dia itu bisa ngeluarin dari bersinnya orang yang tertempel di fasilitas umum seperti di banyak tempat lah gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati sih, lebih hati-hati. Lebih waspada lah ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati juga, kan gitu kan. Betul nih kayak Mister Santai kan. Mister Santai. Santai gitu ya. Apakah saya harus selalu menggunakan masker, bro? Masker, kalau anjuran pemerintah kan kita keluar harus pakai masker ya. Iya. Harus pakai alat pelindung diri yang memang untuk kita, bukan yang pelindung diri buat apa pegawai rumah sakit tuh. Ya. Malah sempat viral juga di video ada yang orang lagi belanja di pusat perbelanjaan di toko buah kalau nggak Toko salah. buah ya. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pakai pelindung diri kayak putih-putih gitu. Terus pakai itu kan bikin Kayak jadi oranges panik lah. gitu. Bikin panik gitu kan. Iya. Nah, mungkin salah menyikapi gitu. Sebetulnya sih itu kan buat medis, kenapa dipakai buat kita gitu. Kita cukup masker dan mungkin sarung tangan kalau memang diperlukan. Oh, gitu ya. Haruskah saya khawatir terhadap COVID-19? Kalau khawatir sih saran saya sih ini nggak usah terlalu khawatir. Tapi khawatir itu perlu karena dari khawatir kita bisa menjaga diri gitu. Karena kebanyakan kalau kita kan nganggapnya sepele gitu ya. Iya, ya. Virus gitu. Padahal kalau saya boleh bilang sih memang penting gitu. Ini tuh benar-benar harus kita tuh benar-benar anjuran pemerintah kita ikutin gitu, nggak boleh keluar rumah dulu gitu. Tapi bagi emang orang yang memang perlu keluar rumah ya silakan, tapi anjuran masker, social distancingnya itu diperhatiin gitu, Pak Bro. Gitu ya. Berarti ini pun sebagai ada juga sih efek sampingnya untuk bagi masyarakat yang susah untuk mencari nafkah juga ya. Nah, betul. Dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti ojol mungkin ya. Kan mungkin dia pendapatannya per hari. Bagaimana kalau dia tidak narik gitu kan? Ya, kayak kemarin itu aku kan ngundang juga si Kadil. Jadi Oh iya, itu saya nonton tuh dia itu kan udah mencurahkan sebenarnya, dia curhat. Hmm. Dan saya pun ngundang dia untuk ke channel saya Mister Santai, bahwa dia biar gimana keluhan tentang COVID-19 ya kami cerita sharing-sharing juga. Namanya pun sudah 76 tahun nggak jumpa-jumpa, rasa kangennya itu gitu banget lah. Iya, betul. Tapi semoga ini aja aku suruh dia selalu berdoa, sabar menjalani aja. Semoga ini Jadi cepat ini kan berlalu. sifatnya memang apa global, semua itu negara, hampir semua negara lah ya, Negara, kurang lebih lah ya iya, terpapar virus ini. Jadi Seperti di Itali, Itali, Korea. betul, Korea, Cina, Amerika sendiri bahkan terpapar banyak banget korbannya. Makanya
ya kita lebih ke hal menjaga lah ya sama kita gitu, benar-benar Sama kita perhatian manusia, gitu. iya Betul, kan. betul. Oke, next lagi biar jangan ada terganjal juga ya kan. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID ini biasanya sih ada demam, setahu saya demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit kepala, sampai pencernaan sekarang yang terbaru. Bahkan ada riset bahwa dia punya gejala sakit pencernaan, sakit perut, berak-berak gitu. Kalau dia di diare, Nah, makanya sulit membedakan. Ya memang lebih baiknya, tapi jangan juga kita langsung ke rumah sakit, dikit-dikit rumah sakit, kasihan rumah sakit. Sudah menangani orang yang terpapar virus, harus menangani kita. Ya sebaiknya kita coba isolasi dulu 3 hari. Siapa tahu memang flu biasa. kita isolasinya di mana? Di dalam gedung atau dalam Isolasinya tempurung kira-kira ini? Kira-kira di toilet aja. Ngapain di toilet? Merenungkan nasib itu. Ya gitu lah Daripada kurang lebih. pening-pening pula kepala aku. Iya kan? Begitu kurang lebih Mas Bro. Gitu ya. Hmm. Seberapa bahayanya COVID-19? Mas Bro? Bahayanya COVID ini bahaya sih bahaya, cuman ya tetap kita jangan terlalu khawatir banget, Ya. jangan terlalu panik banget, karena dari kepanikan itu saya merasakan sendiri hal yang pernah saya rasakan, yaitu ketika media memberitakan masalah corona gitu. Ya. Saya sampai panik Mas Bro, sampai panik banget. Terus tiba-tiba kok saya ngerasa nggak enak badan, sesak napas, akhirnya saya panik sendiri gitu kan. Akhirnya saya cari tahu informasi masalah virus ini, gimana virus ini menyebar, bagaimana virus ini bisa berkembang. Nah itu saya cari tahu tuh sama ahlinya. Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa tidak sekhawatir yang saya bayangkan gitu. Iya sih. Jadi kekhawatiran boleh, tapi jangan terlalu khawatir. Terus Jangan pelajari terlalu- juga. Jangan terlalu parno Nah ibaratnya, itu ya kan? karena sedikit dari riset juga, apabila kita ada kepanikan Mas Bro, Ya. imun kita itu jadi menurun, ngedrop. Ngedrop. Khawatirnya memang begitu kita terpapar terus panik, ngedrop kan nggak bagus juga gitu. Jadi kita tetap harus semangat gitulah. Tapi kadang ini kan lebih khawatir juga sih orang tua dari ketimbang anak muda. Ibaratnya kalau anak kecil demam ya kan anak ini nggak pala khawatir. Kenapa sih orang tua itu selalu khawatir banget ya kayak gitu kan? Dan juga ada juga masalah tentang ojol ini, ada kawan juga gitu. Jadi kekhawatirannya tuh tinggi banget dan dikit-dikit dia kena angin doang, masuk angin dia udah khawatir. Khawatir itu ya. Iya Mas Saya Bro. terkena virus corona. Kadang gitu. wah gitu. Jadi Tapi ya. memang kalau memang boleh memang pasti khawatir. ya Pasti orang yang memang ngerasa ada gejala, aduh saya terpapar atau tidak, pasti itu karena memang zamannya memang sekarang lagi ada pandemik ini. Jadi kekhawatiran itu kita wajarin, tapi jangan terlalu berlebihan, lebih ke logis lagi mikirnya gitu. ya dia pun menilai aku gara-gara saya kan dianggap dia aku tuh sepele masalah tentang COVID-19. Padahal saya pun khawatir juga. Tapi cuma casing doang aku ini semangat gimana biar namanya pun santai kan dalam hidup ini. Kalau Mas Joni sendiri, Mas Bro sendiri, masalah corona ini seperti apa menurut pandangan Mas Joni ini? Kalau saya masalah COVID-19 ini saya anggap ini musibah aja. Mungkin dalam bulan ini, dalam tahun ini mungkin kita harus mengalami penyakit-penyakit yang baru. Seperti kan kalau di Amerika atau di lain orang tiap tahun harus mulai angin topan, kayak gempa bumi. Itu kan bukan yang minta. Kadang kan itu muncul sendiri seperti tsunami. Jadi mungkin di tahun 2000 ini, apalagi saya dengar juga di daerah Jakarta ini mulai tahun 2020 Januari udah dialami banjir. Semuanya udah ada kekhawatiran. Dan sekarang buat bumi kita ini jadi gelisah juga kan gitu. Jadi bisa dibilang bahwa nggak bisa bumi bercanda lagi. ini sudah pada masanya memang sudah lelah mungkin ya. Iya, karena itu nanti gue kasih insana kepada itu. Oke, kita next.
bagaimana membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza? Apa? Influenza. Yang biasa. Flu diakibatkan COVID sama flu biasa. Kemungkinan sih susah dibedakan ya Mas Bro ya. Bisa dibedakan karena memang sama-sama sifatnya flu. Dia pasti gangguan pernapasan, gangguan bersin-bersin, batuk-batuk kayak namanya flu sama. Cuman alangkah baiknya yang tadi saya bilang, jangan langsung tiba-tiba panik ke dokter, tiba-tiba oh saya harus ke dokter, saya harus ini. Lebih baik tenangin dulu sehari 2 hari di rumah kalau memang gejalanya tidak yang memang separah banget gitu. Lebih tenang diri dulu, dicek dulu sehari 2 hari, minum obat warung dulu lah yang biasa kita minum gitu. Kalau Seperti memang kita pun bisa juga konsumsi air putih yang hangat. nah betul seperti itu. Untuk mempertahankan daya tubuh kita juga selalu biar hangat kan gitu. Betul. Tapi lebih hangatnya anak gadis juga sih. Pak. Udah menikah? Belum Pak, tak laku-laku pula aku Pak. Ada kira-kira gadis tahu Pak? Kalau saya urusan gadis, aduh. Susah ini aku Pak sekarang gadisnya. Tapi kan Anda sudah menjadi YouTuber sekarang. Ya YouTuber alhamdulillah masih proses dalam perjalanan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Berarti jangan lupa di subscribe gitu ya. Ya, oh ya, ada pesan yang tersampaikan untuk di channel ini Pak. Jadi kalau saya sendiri dari sisi pandang saya lebih tertarik memang konten-konten yang agak ada pesan moral gitu. Moral ya. Dibanding memang konten yang glamor gitu. Glamor. Tapi nggak masalah sebetulnya. Cuman kan ini menurut sudut pandang saya gitu kan. Iya. Dari sisi saya mungkin sudah mulai ke arah ya informasi apa yang baik gitu kayak gitu seperti itu. Gitu Pak ya. Kita tuh. Itu aja, ada lagi Pak Bro? Oke lah, terima kasih kita udah sharing juga dan saya pun menambahkan wawasan juga ya Pak. Terima kasih udah berkunjung di channel Mister Santai. Terima kasih. Tadi nggak macet ya Pak di jalan tadi. Nggak macet kebetulan. Macet karena kosong kali ya. Karena kosong, Jalan saya cepet banget nyampe ke sini gitu. Biasanya kalau Jakarta itu kan nggak ini Pak. Bernapas saja susah, harus pakai pompa angin pula lagi. Ya namanya ibu kota, pusat ekonomi di sini soalnya. Ada disampaikan untuk masyarakat juga di Kalau dari saya sih lebih ke apa? Lebih jaga diri di masa-masa kayak gini. Kita berdoa semua supaya persoalan ini cepat selesai. Iya, dan selalu juga pun pakai alat perlindungan juga seperti hal kecilnya masker. Kalau bisa sarung tangan ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kita bantu dari sisi kedokteran itu seperti ya udahlah kita mending di rumah aja lah kalau memang tidak perlu keluar. Karena kasihan juga kan kalau banyak yang terpapar, bagaimana tim medis, bagaimana rumah sakit. Saya sangat prihatin dengan hal ini sebetulnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini cepat selesai. Terus kembali pulih lagi, meskipun memang agak berat mungkin memulihin keadaan lebih jadi normal kembali gitu. Ya semua harapan mungkin lah sembuh bumi kita ini ya kan. Betul. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih banyak waktunya udah diberikan di konten channel Mister Santai. Jangan lupa subscribe dan like. Nyalakan loncengnya. Tunggu video yang lain. Mister Santai slow.